Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau lagi-lagi untuk di Dino Otomotif. Tips yang kemarin itu banyak banget ya, yang dipikir saya mengasih informasi atau bikin viral di dunia medsos atau sosial media, ngasih informasi. Saya misalkan ngasih informasi ke maling. Ini loh guys, ini yang namanya smart key, dimana smart key itu kuncinya ada di dalam. Nanti saya perlihatkan. Dan mobil yang udah smart key rata-rata itu ada fitur smart entry ya seperti ini. Ada yang model touch kayak gini ya, di touch gini, unlock, lock disentuh aja. Misalkan unlocknya ada yang masuk ke bagian sini, seret unlock ya. Tapi kalau yang belum model yang kayak gitu, biasanya model button. Kalian dengerin deh. Nah, itu sama kayak yang kemarin kita bikin video yang di belakang itu pintunya kita pencet itu smart entry-nya di bagian belakang kayak gitu guys. Jadi itu tip mobil yang memiliki smart key dan smart entry, itu cara akses mobil di bagian belakang seperti itu, bukan untuk tips maling. Please pahami, bagi kalian yang belum punya mobil yang dengan smart key kayak gini, next kalian saya doain bisa punya mobil yang lebih canggih, bahkan yang menggunakan sensor-sensor yang lebih lengkap dah wes. Pokoknya saya doain seperti itu supaya kalian paham fungsional dari smart key-nya. Nah, sekarang saya mau kasih paham kalian, memberitahukan bagi yang belajar mobil matic apa aja yang kalian harus pelajari dan dihindari. Meskipun udah beberapa video yang saya bikin, ini saya compile lagi di sini ya guys. Nah, pertama kalian harus mempelajari dulu pertama ya kan. Kalau yang belum nonton, benernya udah saya ulang lagi, belajar pertama basicnya dulu. Perhatikan dulu ini fungsi-fungsinya kan, makanya itu tahap pertama belajar, jadi saya nggak mau terlalu ngulang. Jadi kalau mobil matic itu pakai kunci atau yang model start stop engine button ya, atau ini ada fitur mode berkendara. Nanti saya jelaskan ini fungsi apa, ini apa. Ini fungsinya untuk lampu. Jadi ada yang udah auto high low. Ini kalau ini masih manual, kita mengatur tinggi rendahnya lampu. Jadi kita bisa ngatur tinggi rendah lampu itu di jalan. Ini semakin tinggi kah, kalau misalkan atas, atau mau direndahin, itu bisa kalian atur. Ini traction control nanti saya tunjukkan ke kalian, dan juga mode berkendara. Oke, jadi pertama ini kalau mau jalan nih ya, pastiin injak rem dahulu, injak rem. Tapi kalau saya infokan, kalau untuk yang start stop engine button itu sama benernya kayak kunci biasa. Kalau kita kunci biasa yang di sini ceklek kunci sekali, itu cuman mengaktifkan kelistrikan. Misalkan unlock, misalkan ada yang retract kayak gini ya, atau retract tuh langsung buka dulu, kita pencet sekali, boom, langsung kelistrikan ready, standby untuk start ya. Saya tutup dulu, dan pastikan posisi. Misalkan kalian harus pasti dulu ini dalam kondisi yang parkir paralel, yang di netral atau enggak, nanti saya jelaskan lagi. Kalau udah injek rem, kemudian start atau di ignition, boom, udah seperti itu. Jadi pelajarannya seperti itu ya yang kalian pelajarin, dan juga atur setirnya itu udah basic banget, saya nggak ajarin lagi. Langsung aja klik link di atas yang basic bagi yang belum. Nah, start jalannya apa itu yang harus kalian pelajari guys. Misalkan mobil kalian udah dilengkapi ini namanya pedal shift, fungsinya apa, ini bisa manual dan matic. Oke, saya nyalakan AC-nya dulu supaya nggak panas cuy. Oke, kalian harus tahu dulu nih PRND atau 1, ada yang 2 L. Nah, ini yang model transmisi berliku-liku seperti ini. Ini ada lubang, juga ada fungsionalnya, nanti saya jelaskan. Ini posisi mau start jalan pertama, yang paling enggak apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk kalian pertama kali juga ya. Ini saya gambarkan masih kondisi parkir di rumah atau gimana, masih P ya. Untuk perpindahan ke giginya, injak rem terlebih dahulu, first thing first ya, baru pindah mundur kah, netral kah, atau tinggal D drive. Ini bisa manual dan matic, saya bilang Taptronic. Ini bisa pindah ke sini. Nah, ini ya saya perlihatkan D, ini doom, ini ke manualnya guys, kayak gitu. Nah, itu fungsional dari ini Taptronic. Di sini kalian bisa permainan tuas di sini, kalau kita manualin di situ, atau kita naik turunnya di sini. Misalkan ini udah posisi ini, kita bisa maju, ini nambah gear 2, 3 sampai seterusnya. Ini nurunnya di sini. Jadi manual maticnya kayak gitu.
Kalau yang enggak, misalkan model lurus ada 2, 1, yaitu kurang lebih hampir sama ya. Satu misalkan ada yang satu itu untuk yang gigi rendah, gear 1, 2 misalkan butuh tanjakan, itu kalian bisa operasikan yang itu, atau ini yang manualnya, seperti itu guys. Oke, pelajaran pertama kurang lebih kayak gitu. Nah ini misalkan start jalan ya, bagaimana yang harus kalian lakukan? Misalkan ini ya apapun lah, dalam kondisi lurus, tanjakan, turunan, udah dalam kondisi P, dan ini nanti saya ajarkan untuk perawatan agar transmisi kalian nggak jebol. Posisikan selalu pasti untuk matic ini rem dulu ya. Kalau saya udah rem gini, yang saya lakukan adalah ini saya netralin dulu, ini baru turun, atau ini baru D. Nah nggak masalah, cuman yang menjadi concern orang-orang adalah nanti pada saat lampu merah itu gimana. Kalau saya pribadi misalkan ini habis D ya, posisikan ini habis jalan, terus kita berhenti, ini kita injak rem kan, lampu merah. Kalau saya lihat dulu lampu merahnya lama atau enggak. Kalau cuman bentar, udah saya biarin posisi D seperti ini, tinggal stop and go, jalan enak, tinggal kita lepas pedal rem ini aja kan. Kalau misalkan lampu merah ada timernya dan lama, kalian males kan, ini capek juga nginjek gini. Caranya taruh di netral, tarik rem tangan, lepas rem kaki, das, udah. Itu rulesnya, agar menghindari transmisinya rusak atau benernya nggak masalah. Karena misalkan mobil kalian yang udah menggunakan transmisi CVT, kenapa saya bilang boros bang, nanti kalau di misalkan di D terus. Kita lihat ya, sekarang ini saya mendemokan, lihat di RPM-nya ini. Nah saya mau perlihatkan ini, misalkan saya pindah ke D. Nah ini naik turunnya hanya karena beban AC doang, tapi lihat dari RPM-nya itu nggak berubah. N ya, kemudian saya pindah ke D lagi, nah AC-nya, beban AC naik, ini saya pindah D, naik nggak? Enggak, ini nggak bikin boros, nggak kayak transmisi matic yang zaman dahulu yang masih lama, itu bikin boros. Kalau udah menggunakan transmisi CVT, ini saya injak rem doang, posisi di D, itu nggak mempengaruhi konsumsi bahan bakar kalian. Jadi misalkan stop and go-nya lebih enak. Nah itu yang saya bilang, kalau misalkan kondisi lampu merah atau macetnya cuman dikit atau bentar, nggak perlu langsung ke P, kemana DN gini doang ya, that's all. Jadi untuk pelajarannya yang jadi masukan buat kalian seperti itu. Yang kedua yang harus dihindari kalian pengguna mobil matic nanti belajar, habis mundur atau masih habis D, mau parkir ya, mobil belum berhenti secara total, langsung pindah habis R mundur belum berhenti secara total, kalian langsung pindahin ke D, kayak gini. Ini yang menyebabkan nanti usia pemakaian dari gearboxnya transmisi itu berkurang guys, masa waktunya itu jadi pendek karena kalian paksain. Bukan kayak mobil manual yang bisa langsung, kalau mobil manual kan enak ada koplingnya kan ya. Ini meskipun ada kopling mungkin di dalam tuh ya, kayak kopling basah gitu kan, jadi menghentikan, cuman saran saya harus kondisi berhenti, pindahin. Apalagi yang dilarang keras adalah ini jalan nih atau mundur nih, posisikan misalkan ini posisi D atau A, kondisi masih bergerak, kalian pindah ke P, cegrek, hancur giginya. Nggak boleh dilakukan seperti itu. Ini nggak boleh langsung pindah P. P ini parking untuk ngelok, jadi gearnya tuh ngelok. Oke. Dan ini yang saya mau sampaikan juga, misalkan kalian berhenti di tanjakan, ini saya contohkan lagi, habis D jalan, tanjakan, turunan, kalian mau parkir, netral dulu. Dan ini pun juga berlaku kondisi jalanan lurus ya. Kalau saya seperti ini yang saya perlakukan di mobil matic, netral dulu, kaki masih direm ya, kaki masih dilem, kemudian tarik rem tangan, cek. Dan kalau kalian memastikan ini kuat, kemudian kalian lepas dari rem kaki ini, terus itu akan bergerak. Nah, itu beban mobil tertumpu di rem, bukan di transmisi. Kalau ini udah selesai tahap ini, baru kita pindah ke P. Seperti itu. Kalau kalian misalkan lakukan yang seperti ini, berhenti, rem tetap kaki, kalian P dulu, baru rem tangan, kalian lepas pada saat lepas rem kaki itu akan terasa goyang.
Itu yang menamakan pada saat kalian lepas rem kaki itu tadi, gear di P ini tadi ngunci. Pasti akan pernah mengalami pada saat, bang, kalau dari P misalkan turun ke sini itu kok jedak, ada suara keras gitu ya. Itu penyebabnya dari gear yang tadi yang ngunci tadi, kalian paksakan langsung turun. Itu kalau terus dibikin seperti itu, aus nanti gearnya, jadi rusak, nanti lama-lama nggak kuat nahan mobil lagi, nggak bisa untuk parking, dan bakalan modal atau biaya besar untuk perbaikan transmisi kalian. Itu gede banget biayanya. Oke, nah sekarang yang saya mau infokan adalah ini tadi fungsionalnya dari kunci ini tadi. Nah ini loh guys, di setiap smart key tetap ada kuncinya, dimana kunci ini untuk ini juga, dan juga di depan tadi kalian, kalau kalian lihat ya, itu ada lubang kuncinya. Nah kuncinya di mana? Di sini. Jadi kalian harus tahu dulu. Saya ambil dulu kayak gini ya, ini lock unlocknya seperti ini, terus nah keluarlah kuncinya. Dan ini bisa kalian pergunakan kalau misalkan smart key Anda baterainya habis. Dan ini saran banget bagi kalian pengguna mobil smart key ataupun yang bukan smart key pun, yang menggunakan remote ya. Kalau kalian merasakan ini gejala smart key akan baterainya habis, biasanya kalian remote itu jaraknya jauh, misalkan lama-lama kok aku harus mendekati mobil, bahkan mendekati pintu baru bisa di unlock. Itu saran saya udah segera ganti baterainya, bawa ke dealer bisa. Kalau enggak pun benernya kalian bisa buka sendiri. Nih, ini ada lubang kayak gini, ini untuk mencukit twing gitu aja. Baterainya pun kalian bisa beli baterai jam, itu murah ya kan. Jadi penggantiannya pun gampang. Kalau kalian di dealer itu bakalan agak sedikit mahal kayak gitu. Ini bener ditek gitu bisa buka. Nah lanjut lagi ya, ini fungsionalnya. Ini saya coba matikan dulu mobil ya, seperti ini. Seperti ini kan nggak bisa nih, misalkan kalian parkir kemudian ada tukang parkirnya, bang tolong denetralkan. Kalian bingung mobil Matic gimana nih. Nah ini kalau kalian nggak pakai smart key biasanya udah langsung kunci kan. Ini seperti ini, ditekan, ini ada tekan gini langsung deh. Ini tangan satu. Nah berhubung tangan satu guys, maaf ya, ini bisa kalian netralkan, kemudian rem tangan kalian turunkan, tes udah mobil bisa sama tukang parkirnya dimaju mundurin untuk parkir paralel seperti ini gitu guys. Oke, lanjut pembahasan dari fungsi tombol ini ya. Saya peragakan dikit. Mungkin bagi kalian yang mungkin ya pakai mobil Toyota, ada kayak gini, Yaris, ada mode berkendara, bisa jadi pada saat start pertama itu udah muncul eco atau normal. Terus kalian mungkin, kok ini tarikannya lemot ya. Nah itu yang menjadi penyebabnya guys. Ini saya perlihatkan di speedometer aja. Jadi gini guys, misalkan ini kondisi normal, tidak ada indikator apa-apa di sini ya. Misalkan ada eco, saya pencet boom, ini eco menyala. Itu fungsinya untuk menghemat bahan bakar, jadi agak lemot. Kayak gimana pun kalian becek tuh pasti tarikannya letoy. Kalau kepencet lagi boom, ini normal kayak yang tadi. Kemudian kalau ingin lebih bertenaga, pencet yang power atau sport. Ada power, ada sport, ada sport plus, nanti ada yang BMW kan macam-macam ya. Itu disesuaikan aja. Kalau kota-kota irit mending pakai eco. Kemudian tombol yang selanjutnya adalah yang ini. Nah ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mematikan traction control, stabilisasinya mobil. Tapi saran saya nggak diharuskan seperti ini, sekedar just information kalian tahu. Ini saya pencet sekali, traction control off. Traction control itu apa? Traction control itu membantu secara elektronik, dia akan menahan putaran mesin tidak berlebih di putaran ban, sehingga ini fungsi diperlukan pada saat kalian ada di jalanan berpasir atau jalanan basah kayak gitu. Apalagi kalian juga bisa mematikan stability control atau stabilization controlnya dengan tahan yang tombol tadi, on lagi, tahan beberapa detik, boom, menyala deh itu. Tuh. Ini berbahaya banget. Cuman kalau kalian pingin tarikannya lebih kencang, lebih responsif, bisa kalian lakukan. Cuman ini transmisi CVT saya yang alami adalah tetap nggak bisa serespon yang manual memang. Ini kalau kalian aktifkan, ini nggak saya recommendedkan kalian lakukan. Saya ingat-ingat, nggak saya recommendedkan kalian lakukan.
Don't try this at your car kalau kondisi hujan, pasir, jangan. Berbahaya. Meskipun transmisi CVT ya, berbahaya. Just in case kalian harus mengaktifkan lagi, tekan tombol ini lagi. Boom. Nggak ada instrumen indikator apa-apa, sudah aman. Ini safety-nya on lagi. Fungsionalnya seperti itu, dari mode berkendara dan juga untuk traction control dan stability control kalian aktifkan dan off-kan di situ ya guys. Demikian untuk tips ulasan terkait mobil Matic bagi yang belajar dan mengalami masih bingung, silahkan sampaikan komentar kalian apa yang kalian bingungi, pedal rem, gas, dan ini kalian bingung apanya. Nah, saya akan bantu jelaskan ke kalian agar kalian bisa belajar sama-sama untuk mobil Matic. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.